والإسلام وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang terhormat Bapak Dr. Suparman Basuki, Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf UI, Bapak Fakhur Wahid. Pak Fakhur Wahid itu tidak mau dipanggil profesornya. Perlu bikin surat edaran itu, kalau nulis nama saya tidak usah ditulis profesornya katanya. Tapi beliau adalah profesor yang asli, tidak abal-abal. Bapak Dr. Insinyur Lutfi Hasan, Ketua Pembina Pengurus Yayasan, juga mantan rektor juga. Bapak Edi Suwanti Hamid, Bapak Harsoyo, Pak Nendang, dan juga mantan rektor. Kemudian direktur perusahaan yang hadir, Kepala Cabang Bank Mitra, Ketua Ikatan Keluarga Karyawan, Ketua Paguyuban Pensiunan, adik-adik mahasiswa, dan bil khusus lagi para calon jemaah haji yang akan berangkat dalam waktu tidak lama, dan minta maaf saya tidak menyebut satu persatu. Bersyukur kepada Allah, menurut jam saya acara kita ini sangat efisien. Seharusnya saya tampil berceramah itu jam 9.55 sampai 40 menit berikutnya. Ini lebih cepat 15 menit dan ini bagus. Saya akan ikuti kedisiplinan ini dengan berceramah tidak lebih dari 45 menit. Saya punya 3 slide yang nanti akan saya mulai masing-masing 15 menit. Pertama tentang rukun Islam dan Idul Fitri. Slide kedua nanti tentang mengidul fitrikan Indonesia, dan yang ketiga neraka atau siksa itu bukan hanya di akhirat. Mudah-mudahan ini membulatkan. Mari kita masuk pada slide pertama. Saudara sekalian, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan bulan puasa. Masuk ke slide yang pertama, Mas, yang di halaman 2 ini. Sekalian, berpuasa itu untuk menyempurnakan bangunan Islam. Jadi karena kita Islam, maka ikuti rukun Islam itu ada 5, bukan hanya puasa. Ia bukan satu-satunya ibadah yang terpisah. Sehingga jangan Anda berpikir, wah saya sudah berpuasa, tidak perlu sholat. Saya sudah berpuasa, tidak perlu haji. Saya sudah haji, tidak perlu zakat. Tidak. Islam itu adalah sebuah bangunan. Per definisi Rasulullah mengatakan buniyal Islam, dibangun Islam itu ala khomsin, 5 unsur yang saling terkait, di mana Anda tidak boleh memilih satu. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Pertama itu syahadat. Wa iqamis shalah. Yang kedua menegakkan salat. Kemudian wa ita'i zakat, membayar zakat. Wasyam atau saum, berpuasa, wal hajj, naik haji bagi yang mampu. Nah saudara, jadi 5 ini sebuah bangunan yang harus melekat pada diri kita. Kita tidak boleh, wah saya zakat saja, saya kaya raya, udah tidak usah sholat, tidak usah haji, capek-capek, tidak usah puasa, lapar-lapar, saya zakat saja. Ada yang bilang saya puasa saja karena orang puasa itu dijamin masuk surga. Saudara, dari 5 rukun Islam,
buniyal Islam, itu semuanya ada dalilnya untuk masuk surga. Misalnya, man kana yaumuhu qaulu la ilaha illallah. Barang siapa yang ketika akan mati mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apalagi sanggung Muhammad Rasulullah, fadakhalal jannah. Orang yang mati dengan syahadat itu masuk surga. Wah, kalau gitu saya baca syahadat aja biar masuk surga. Entar dulu. Sholat juga ada dalilnya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Apa yang pertama-tama dihitung dari amal umat manusia pada hari kiamat? As-sholat. Kalau sholatnya bagus, nanti di kiamat itu yang ditimbang pertama sholatnya dulu dilihat. Oh, sholatnya bagus, ke surga dia. Apakah saudara hanya memilih sholat, tidak mau puasa? Tidak bisa. Karena kata bunyan itu bangun. Orang zakat, wah di Al-Quran jelas, qad aflaha man tazakka, pasti telah menang dan akan terus menang orang yang rajin berzakat. Surga juga tempatnya bagi orang yang meraih kemenangan di jalan Allah. Haji, tadi Pak Fathul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang hajinya mabrur, nggak ada balasan lain kecuali surga. Lah kalau begitu apa? Kita mau milih yang satu tidak boleh. Artinya kalau kita berpuasa, mari kita berpuasa semuanya dengan baik, ya. Lalu biar nanti masuk surga nggak bisa. Itu berkait. Orang yang puasanya baik pasti ingin sholat dengan baik. Orang yang puasa seperti baik lapar apa itu kalau tidak mau sholat, puasanya tidak baik, tidak bakal makbul. Orang yang puasanya baik, sholatnya baik, pasti ingin naik haji. Kalau mampu, tidak mampu, tidak apa-apa. Orang yang bisa naik haji pasti ingin zakat. Dan di atas semua itu ingin meletakkan fondasi pada dirinya syahadat. Syahadat, kalau syahadatnya bagus, la ilaha illallah masuk. Tapi apa cukup? Tidak. Orang enggak kalau bersyahadatnya itu benar pasti ingin sholat, pasti ingin puasa. Orang yang syahadat tiap hari tapi kok tidak ingin sholat, tidak ingin puasa, tidak ingin zakat, tidak ingin haji, syahadatnya tidak benar, tidak sublim istilahnya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, keseluruhan amal ini kalau saudara puasanya bagus, pasti sesudah ini ingin menjadi lebih baik. Saya akan sholat lebih baik. Nah, kalau sudah sholatnya baik, saya tidak akan berlaku jelek di luar sholat. Kalau Anda sholat baik, kok sesudah sholat suka nyakiti orang. Nah, perjalanan manusia itu, ya, perjalanan hidup manusia, saudara sekalian, itu pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan. Coba nanti keluar dari sini, pilihannya akan berbuat baik atau enggak. Sederhana, ketemu orang, Anda mau memberi senyum dengan ramah atau Anda mau cemberut. Nabi saja pernah ditegur oleh Allah di dalam surat Abbas itu, karena ketemu orang lupa senyum. Itu abasa wa tawalla. Abdullah bin Maktum, ini orang buta, datang kepada Nabi, ingin bertanya sesuatu tentang. Tapi Nabi acuh karena sibuk menghadapi orang-orang besar, pembesar-pembesar Quraisy, mau diajak debat sama Nabi. Memberi senyum ke orang ini, menanggapi ini, maka Allah mengatakan, dia adalah berlaku masam, tidak peduli kepada orang kecil. Dia tidak tahu bahwa dia berceramah di depan orang-orang hebat itu mungkin tidak ada gunanya, tapi dia akan memberi manfaat kalau dia menghadapi Abdullah bin Maktum yang ingin belajar tentang dunia. Nah, sebab itu sederhana orang berbuat baik. Anda sholat, Anda puasa, berbuat baik kepada setiap orang yang Anda temui, sekurang-kurangnya senyum.
Jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan, karena manusia itu pada dasarnya sama. Anda punya rezeki itu karena Allah menitipkan, sampaikan kepada orang-orang lain. Rezeki itu agar apa? Kamu mendapat pahala karena telah menjadi agen membagi rezeki yang diberikan. Nah, saudara sekalian, mungkin kita lupa ada dosa kecil kayak suka cemberut. Kalau ada orang di jalan, ada yang lebih besar lagi korupsi, ada sewenang-wenang di kantor, dan seterusnya. Itu semua dosa. Nah, kalau Anda berbuat dosa seperti itu, maka kembali ke aturan tadi. Suatu saat amalmu akan dihitung. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa. Kalau amalmu bagus, pahalamu banyak, kamu ke surga, kalau jelek ke neraka. Nanti saya akan bicara neraka. Nah, saudara sekalian, lalu kalau kita dosa gimana? Tobat. Salah satu tobat itu, pengampunan dosa itu dilakukan melalui puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini dalil. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh hapus dosanya. Ini hadis sahih. Tapi ada hadis sahih yang lain yang mengatakan dosa kepada sesama manusia itu tidak akan bisa hapus sebelum Anda berhalal-bihalal. Mengklarifikasi, hadisnya itu adalah hadis Abu Hurairah. Atadruna manil muflis? Kata Rasul kepada sahabatnya, para sahabat itu, tahukah kau siapa itu orang yang muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Orang bangkrut itu orang yang rugi dalam berusaha, modalnya habis, hutangnya banyak, itu bangkrut sehingga dipilotkan oleh negara. Kata ilmu hukum dan ilmu ekonomi, bangkrut pilot. Tapi Rasul mengatakan tidak. Orang bangkrut itu orang yang mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa syamin. Mereka yang bangkrut datang di hari kiamat menghadap Allah, puasanya bagus, sholatnya bagus, sholatnya bagus, tetapi pada waktu yang sama dia datang membawa dosa, suka memaki orang, suka memfitnah orang. Faqad fahada wa syatama hada wa akala ma'al hada, makan hartanya orang, wa daraba hada, memukul orang, melanggar hak asasi orang. Itu meskipun puasanya bagus atau tidak, nanti akan ditagih satu-satu. Pak Fatul Wahid bagus puasanya, amalnya bagus, di akhirat sholatnya bagus, sudah siap ke surga. Begitu dibutuh surga, datang Pak Edi Suwandi, malaikat, jangan ke surga kan dulu. Kenapa? Dia pernah marahi saya di depan pegawai, kan malu saya. Oh iya betul, betul kata Pak Fatul. Nah, pahalanya Pak Fatul itu dikasih Pak Edi. Sudah ke surga belum? Kata Pak Lutfi, belum. 2 minggu sama dia. Oh betul. Pak Fatul, kenapa? Tidak ada alasannya, hanya menunjukkan kehebatan aja. Ambil pahalanya. Sudah masih banyak. Datang Pak Samsudin, datang sampai habis. Ketika pahala itu habis, Pak Fatul udah habis nih. Pahala Anda pun kalau ke neraka aja sebentar. Belum, kata Pak Samsudin, belum. Dia juga pernah membentak saya di depan rektor UGM misalnya. Saya kan malu. Loh, betul. Tapi pahalanya Pak Fatul sudah habis. Ambil dosanya Pak Samsudin, kasih lagi ke Pak Fatul. Ini hadis. Hadis Abu Hurairah. Nah, dalam keadaan begini, dia yang tadinya siapa masuk surga, jadi masuk surga. Kenapa? Bangkrut. Dosanya lebih banyak dari pahalanya. Fatulihat wa tuliha finnar. Si fulan ini langsung masuk neraka, tidak jadi masuk surga. Itulah sebabnya. Hari ini kita bertahan. Mungkin puasa Pak Fatul, puasa saya, Pak.
Tapi yang hari minta maaf dengan tulus dan memberi maaf tadi dosa tidak maghfiratin lirrati, bersegera minta ampun Allah wal afina linas, saling memaafkan. Itulah orang yang bersih. Sehingga lalu diciptakan satu tradisi halal bihalal. Halal bihalal itu dulu diciptakan oleh siapa? Sunan Bonang. Ya, ayo kamu sudah puasanya bagus, sekarang mari minta maaf, kumpul. Apa? Sunan Bonang. Minta maaf itu ya biar dosamu lebur. Jadi kamu puasanya lebar, sekarang dosanya biar lebur. Lebar, lebur. Malah kalau dosa melebur menjadi luber. Luber itu pahalamu melimpah. Labur yang keempat awakmu bersih. Nah, untuk itu mari makan kupat. Kupat itu ngaku lepat dan masuk ke laku sing papat itu lebar, lebur, luber, labur. Makan kupat, ketupat dengan janur kuning. Bungkus ketupat itu jangan kuning. Sekarang kan lontong. Dulu zaman Sunan Bonang itu ketupat. Ketupat apa? Laku sing papat, ngaku lepat yang dibungkus dengan janur jatining nur. Janur itu jatining nur. Hati yang sudah bersih, tulus ikhlas. Itulah orang dalam tafsir budaya. Saudara, ajaran Islam itu dalilnya sama, tapi tafsir budayanya beda-beda. Jangan dibilang kalau budaya itu syirik, enggak. Budaya itu bid'ah, enggak. Seluruh dunia ini menafsirkan ajaran Islam dengan budayanya masing-masing. Itu justru bagus kalau substansinya kembali ke Islam. Coba Anda ya belahan dunia manapun di dunia, dan budayanya beda. Karena la yungkar taghyiirul ahkam bi taghyiril asma wal amkan wal awal. Perubahan hukum dan aturan itu karena perubahan waktu. Oh, tayamum aja ayatnya sama, tapi caranya dan syaratnya beda-beda setiap imam. Tergantung waktu tepat dan budaya. Nah, kemarin itu Rossi Iqbal yang di Arab Saudi ikut lomba Miss Universe, putri kecantikan dunia. Pakaian renang apa itu lalu difoto ini Miss Universe. 2 minggu lalu di Arab Saudi. Dulu di Arab Saudi jangankan begitu, semua harus pakai cadar. Mau foto aja di dekat Ka'bah sekarang. Dulu enggak boleh, saya naik haji tahun 85. Itu mau foto enggak boleh. Bawa terus dirambat. Nah sekarang saya naik haji ke sana kan dikawal tuh. Terus ada polisinya itu tanya, askar, ini siapa kok dikawal? Wazir Ittifaq, menteri dia. Lah wazir, lah safir, bukan dubes, bukan, dia lebih tinggi dari dubes, dia masih. Askarnya minta foto. Dulu dilarang begitu. Karena perubahan masyarakat itu mengubah hukum. Waktu mengubah hukum. Saudara kan katakan, sering katakan begitu. Sayyidina Umar katanya masuk surga. Di dalam sebuah hadis 10 orang masuk surga. Dikatakan li asratun utfi bihim narul jahim al-fatimah. Ada 10 orang yang di mana pintu neraka itu ditutup sehingga dia tidak bisa masuk neraka karena dijamin oleh Allah karena kebaikannya. Tahu enggak? Umar bin Khattab itu terang-terangan mengubah hukum Al-Quran. Apa itu? Coba tahu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah zakat itu diberikan kepada 80 fakir, fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allaf
wal mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab wal gharimi wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8 kelompok. Tapi ketika Umar jadi khalifah, saya cabut satu aturan ini. Kenapa? Orang mu'allaf tidak boleh lagi dapat zakat. Loh Umar, ini Al-Quran katakan wal mu'allaf. Iya itu dulu. Ayat ini turun ketika orang Islam sedang berdakwah agar banyak orang masuk Islam, kita kasih zakat. Karena begitu orang masuk Islam ditinggalkan di keluarga. Nah sekarang zaman saya ini orang berebutan masuk Islam, masa mau dikasih zakat? Tutup zakat untuk mu'allaf. Umar, kamu melanggar Al-Quran? Iya. Karena setiap ayat itu punya asbabun nuzul, punya situasi sosialnya. Nah itulah dasar-dasar hukum progresif. Kalau tidak artinya hukum itu perkembangan masyarakat. Umar juga menutup ketentuan Al-Quran yang menyatakan harta rampasan perang itu dibagi 2. Yang 20% untuk Rasul dan keluarganya, yang 80% untuk orang yang berperang. Umar pada waktu tidak boleh semua harta rampasan perang masuk ke Baitul Mal. Loh Umar, itu ayat Al-Quran? Iya itu dulu. Sekarang kalau ini harta rampasan perang di Irak, di Syam, di mana kita bagi 80% ke berapa jurid, akan terjadi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, penduduk lokal akan miskin. Maka kata Umar, ayat ini tidak kita terapkan. Karena di antara Anda yang berani mengatakan Umar itu sudah keluar dari Islam, dia sudah dijamin masuk surga karena kepandaiannya di dalam melakukan hukum-hukum yang progresif. Satu. Yang kedua, masuk ke slide berikutnya. Mengidul fitrikan Indonesia. Fitrah yang bisa diartikan sebagai asal kejadian bisa juga diterapkan pada Indonesia. Kalau Idul Fitri artinya kembali ke kejadian asal. Manusia kembali ke kejadian asal, yaitu suci, fitrah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap lahir itu fitrah. Maka kalau banyak dosanya, Idul Fitri kembali suci melalui puasa. Indonesia juga punya asal kejadiannya, saudara. Kejadian Indonesia ini dimulai dengan kebersatuan. Kebersatuan dalam keberagaman. Kemerdekaan membangun Indonesia itu adalah jembatan untuk beribadah dengan baik bagi orang Islam. Jadi dulu orang Islam itu kenapa berjuang mendirikan Indonesia? Karena sebelum Indonesia merdeka beribadah sulit, naik haji sulit, bulan-bulan mereka sampai mati di laut dilempar. Sholat di pinggir jalan hanya dengan daun pisang. Tidak punya masjid-masjid bagus, tidak punya kampus-kampus bagus. Oleh sebab itu agar kita bisa beribadah, berbuat kebaikan bagi manusia, mari kita merdeka. Maka para tokoh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu adalah wajib ain. Wajib ain itu wajib bagi setiap orang. Itu fatwa jihad. Wajib juga. Nah, oleh sebab itu sesudah Indonesia merdeka, maka ada tuntunan kita merawat Indonesia ini. Hubbul watan. Hubbul watan minal iman. Saudara, mencintai bangsa dan tanah air ini bagian dari iman. Kok menambah-nambah? Rukun iman itu kan ada 6. Buniyal iman ala sittah. Iman itu dibangun 6. Ya, yu'minu billahi wa malaikatihi, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan Allah, kepada hari akhirat, dan kepada takdir. 6. Kok Bapak nambah? Itu rukun, bukan cabang. Di dalam hadis itu disebutkan al-iman bid'un wa sab'una sittah syubhah.
Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Pak Fathul Wahid yang harus hati-hati. Makhraj bahasa Arab salah sedikit dia tahu. Dan sampai nasub nakusorof makhrajnya hebat itu. Ya, kalau membedakan hak sod shin sa za itu jelas kalau orang kayak Fathul Wahid ini karena belajarnya di situ. Tapi kadang-kadang orang dai anyangan yang tiba-tiba jadi dai itu udah kadang-kadang betalah dal dengan do nggak tahu sod dengan sa nggak tahu shin dengan sin nggak tahu ta nggak tahu. Sehingga kita bisa tahu ini begitu membaca dua kalimat bahasa Arab kita udah tahu ini nggak ngerti. Kalau orang pesantren begitu. Nah, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza al-tariq. Iman itu meskipun ada 6 tapi cabangnya ada 77. Yang tertinggi itu kamu mengucapkan la ilaha illallah. Terus itu percaya kepada Allah, kitabullah, malaikat Allah terus itu masing-masing kepercayaan itu ada cabangnya sebanyak 70. Termasuk misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Nggak malu-maluin itu iman. Dan yang ini hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Sebab itu kalau Anda beriman itu cinta ini tanah air Indonesia. Seperti hanya Nabi Muhammad menjaga Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu ada yang mengartikan kota, ada juga yang arti republik, negara yang dipimpin berdasarkan musyawarah. Tapi juga yang akan Madinah itu tamadun, budaya, peradaban. Pokoknya yang baik-baik angkat kata-kata Madinah. Nabi menjaga itu. Nah kita menjaga Indonesia itu sama, sudah. Karena kalau kita jaga Indonesia yang baik-baik, maka saudara sekalian, insya Allah kita ini bisa beribadah pula dengan baik. Kan itu dulu tujuan para ulama. Jadi dikatakan menjaga negara ini sesuai dengan fitrahnya itu bagian dari apa fitrah itu? Satu kebersatuan di dalam keberbedaan. Saudara, perbedaan itu ciptaan Allah. Perbedaan agama juga, perbedaan suku juga. Maka kata Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mau kamu semua satu. Islam semua bisa saja. Walau sya'allahu la'amana kulluhum ma fil ardi jami'an. Kalau Allah mau kamu beriman kepada saya. Tapi tidak, saya sengaja menciptakan kamu. Walakin liyabluwakum fi ma atakum. Saya ciptakan kamu itu berbeda untuk menguji kamu. Apakah kamu bisa fastabiqul khairat? Tidak. Bisa tetap berlaku lurus atau tidak? Oleh sebab itu tidak ada paksaan di dalam agama. Wa ma anta bi musaitir. Muhammad, kamu tidak boleh maksa. Kamu harus membangun toleransi, lindungi semua itu sehingga lahir Piagam Madinah. Piagam Madinah itu saya sering samakan dengan proklamasi kemerdekaan. Apa proklamasi begini? Kami bangsa, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berbeda kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Coba nih, Piagam Madinah dibunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah ketentuan, inilah keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Proklamasi. Baina mukminin wal muslimin
wa Quraisyin wa Yathrib. Wa mantapnya apa? Antara orang-orang yang berbeda itu orang Muslim, orang Quraisy, orang Yathrib, wa mantap Yahud dan semua suku-sukunya. Falahi kubihim, menyatakan bersatu, merdeka. Kami bangsa itu Bura, Jawa, Bugis sampai itu. Falahi kubihim bersatu. Wajah ada mahum dan terus berjuang mempertahankan mereka hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Wa kuntum matun wa idatun menjadi enas. Mereka adalah sebuah geopolitik sendiri. Sebab itu, mari kita jaga Indonesia ini dengan segala sifat asalnya dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Hubul watan minal iman, menjaga kebersatuan di dalam keberbedaan, saling kasih di antara sesama, menegakkan keadilan. Itu yang disebut Islam wasatiyah. Wasatiyah Islam. Islam yang adil, toleran, bersaudara, tidak membedakan suku, kasta. Ini kelas elit, ini kelas rendahan, tidak. Itu kalau nanti warga itu berkiprah di tengah-tengah masyarakat harus dalam rangka itu. Nah, itu tidak ada di hadis, tidak ada di Quran itu budaya. Saudara, tunjukkan kepada saya di mana masyarakat Islam di dunia ini yang tidak menafsirkan Islam berdasar budayanya sendiri-sendiri. Tunjukkan ke saya. Arab aja berubah. Dulu zaman Ibnu Saud dulu kan kerajaan Arab Saudi yang Wahabi itu kan dulu gini. Ada dua pejuang besar. Satu Ibnu Saud, dua Abdul Wahab. Sesudah Indonesia, sesudah Saudi Arabia merdeka, politiknya diserahkan ke Ibnu Saud sehingga disebut kerajaan Arab Saudi. Agamanya diserahkan ke Abdul Wahab. Muncul aliran Wahabi. Tetapi saudara tahu bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik. Tidak ada hukum itu yang lahir tanpa latar belakang politik. Tidak ada hukum yang lahir tanpa belakang sosial budaya, tidak ada. Pasti perubahan tempat dan waktu, budayanya berbeda, hukumnya berbeda. Seperti Umar sudah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini toleransi antar sesama umat. Nah, Wahabi bukan Wahabi itu tafsir aja. Ahlus Sunnah, NU Muhammad itu tafsir saja, tidak ada yang salah. Makanya saya bilang ya, saya ini produk pendidikan Nahdlatul Ulama. NU. Kenapa? Saya Madura itu yang ada hanya NU. Islam itu ya NU. Waktu itu, sekarang udah banyak. Tapi saudara, lepas SMP saya ke Jogja belajar ke Muhammadiyah, PHIN. Gurunya Muhammadiyah, bahasa Arabnya diajar Muhammadiyah, fikihnya saya diajar oleh bapaknya Pak Munihi Bahrudin Idris yang hebat. Itu Muhammadiyah. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah itu saya kenal baik semua, bahkan saya berguru langsung. Pak Bahrudin, sesudah itu Hasan Basir, dosen kita, lalu Amin Rais, lalu Syafi'i Ma'arif, Din Samsudin, Pak yang sekarang ini, Pak Haidar, itu teman dekat saya semua. Sehingga saya bilang, saya kalau foto Muhammadiyah ya apa saja. Kalau saya khutbah di Jogja, pasti khutbahnya lebih banyak bahasa Indonesianya karena Muhammadiyah itu bahasa Arabnya sedikit. Tapi kalau saya di pondok pesantren Nurul Jadid kemarin, saya khutbah, saya apa kayak bahasa Arab semua. Orang saya itu di sana. Kalau di Jogja Muhammadiyah, apa itu sama? Itu soal tafsir, sudah dalilnya sama. Logika yang dipakai berdasarkan kebutuhan tempat dan pertimbangan rasional pada masanya. Nah, yang terakhir, neraka itu bukan hanya di akhirat. Banyak saudara, orang ini
seperti kita ini, ya, kurang sempurna. Banyak orang berani melanggar hukum dan berbuat batil karena mereka pikir hukum itu bisa diakali, bisa beli ke jaksa, bisa beli ke hakim, bisa beli ke polisi, bisa diantar satu sama lain orang nggak tahu, sehingga dia banyak melanggar hukum. Hukum kan bisa diatur. Kalau tidak kita atur keuangan, tidak apa-apa. Dari atau saya bisa bayar, tidak akan dihukum juga. Orang tidak takut buat salah karena merasa bisa bayar, atau aman karena tindak Anda yang memanipulasi. Tadi juga yang mengatakan, neraka itu kan nanti tidak ada yang tahu. Saya itu Pak Fatul Wahid, saya masuk neraka kan tidak ketemu nanti di akhirat. Tidak malu saya sama Pak Fatul Wahid, kan gitu. Itu kan di akhirat nanti. Neraka, saudara. Memang di Al-Quran itu wabil akhirati hum yuqinun. Tetapi ingat bahwa neraka itu artinya penderitaan, dan penderitaan itu bisa dijatuhkan kepada manusia sebelum mati. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibah lil kadibin lil musrifin lil kafirin dan sebagainya. Lihat kamu ini, lihat perjalanan manusia. Mereka menerima akibat di dalam hidup ini sebelum masuk ke neraka nanti dengan berbagai kerjaan dan penderitaan. Kalau di dalam budaya Jawa itu namanya karma. Orang yang senang-senang, wah semua orang takut, tiba-tiba anaknya misalnya menjadi penjahat. Orang yang misalnya bahasa tidak ketahuan, saudara, kalau hukum itu yang hukum, sanksi itu ada dua. Satu, sanksi heteronom, sanksi yang dipaksakan oleh alat negara, polisi nangkap, jaksa memadam pengadilan, hakim memutus, itu sanksi heteronom. Tapi dalam ilmu hukum jadi kamu jangan hanya takut pada sanksi heteronom, karena ada sanksi otonom. Apa sanksi otonom? Sanksi otonom itu sanksi yang datang dari penyesalan dan kegundahan hati. Kalau Anda misalnya apartemen darah tiba-tiba membentak, ya kamu jangan itu Pak Fatul, padahal Pak Fatul tidak salah karena sedang kami Pak Parman nanti artinya guna tidak ada. Ya enak betul saya. Itu kesannya. Kalau orang mencuri, membunuh, ketakutan saudara. Orang korupsi selalu ingin dikawal orang lain. Sesudah mau pensiun, dia cari yang ganti saya harus ini agar saya nanti selamat. Kalau saya sudah selesai, saya perlu pengawalan ini. Tidak tenang. Oleh sebab itu saudara, jangan takut hanya pada saksi itu. No. Juga pada bisikan hati. Karena kata fa'inama tuan dulu bersama wanita. Kamu di mana aja tuh pasti dicatat, ada apa? Diberikan peringatan. Kata Nabi, mana bata min haramin fannara hakuni. Setiap perbuatanmu yang tercela, kamu akan merasakan neraka di dalam hidupmu. Bukan dia. Sering ngalamin ketakutan, di masa takut, wah nanti suami saya ditangkap. Itu kan bisikan hati. Wah nanti anak saya tiba-tiba, pejabat pemberantasan narkoba, setiap narkoba ditangkap sama dia, tapi narkobanya disita lalu diganti tepung. Tiba-tiba anaknya pecandu narkoba. Karena
Itu kan kata orang. Dan kita semua ini di lingkungan hidup kita ini banyak karma sehingga kita harus jujur. Nah, orang yang jujur terpaksa dapat masalah, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, apapun kamu hadapi, Allah beri kamu jalan keluar. Yang itulah di atas mungkin dari cara-cara yang tidak kamu sanggup. Terakhir satu contoh. Kurang 1 menit tak bisa minta tambah 4 menit. Ini saya cerita serius. Jangan takut pada siksa neraka di akhirat saja. Jangan takut hanya pada hukuman hetero, tapi takutilah hukuman ekonomi dan hukuman dunia yang dilimpahkan oleh Allah. Seperti terlihat dalam sejarah perjalanan umat manusia, tidak ada orang yang aman bagi mereka yang selalu berlaku jahat. Mati pun menjadi takut. Hidup tidak enak, mati takut tidak bayar. Ada saudara saya cerita, alumni angkatan saya, dia menjadi sekda di sebuah tempat. Kata sebut, nanti Pak Fatul tanya, Pak alumni kita tuh siapa ya? Saya ceritakan karena dia ke Pak Parman, bisa Pak Parman kenal orang. Saudara, dia ini jadi sekda. Suatu saat dia diperintah oleh kepala daerah, kamu bagi bansos ini kepada anggota DPR, ini kasih CPR. Pak, proposalnya nggak usah pakai proposal, kasih aja. Pak, kan tidak boleh Pak. Itu perintah saya. Tolong Pak ditulis. Nggak mau. Nah, anak ini karena takut dipecat, teman kita takut dipecat, lalu buat bansos untuk anggota DPRD ini jumlahnya. Proposalnya dibuat fiktif saja sih. Pak, itu ketangkap oleh KPK. DPRD-nya tangkap semua. Lalu yang pemerintahnya siapa yang ini? Ternyata sekda ini. Sekda bilang, Pak, atas perintah kepala daerah. Mana buktinya? Nggak menulis kepala daerah. Nah, ada pertulisannya. Kamu sendiri berarti kata hakim. Karena dia ingin mempertahankannya. Nggak susah kan dia? Sebenarnya, karena dia laksanakan perintah. Sehingga apa yang dia lakukan sebenarnya bukan malah inse kalau dalam hukum, tapi malah prohibita. Tidak boleh dia lakukan meskipun tidak merugikan siapapun, tidak boleh, itu malah prohibita. Dia lakukan itu. Masuk penjara. Tahu tidak? Suatu saat saya duduk ke daerah. Dia masuk ke kamar hotel saya, maksa-maksa gaji dan saya lupa. Tahu, begitu duduk dia menuntut saya, Pak, saya minta maaf, Pak, saya telah melakukan alma mater. Kenapa? Saya baru di penjara padahal saya tidak salah. Saya menerima perintah karena saya sekda. Kalau tidak saya tanda tangani, saya diganti. Maka saya tanda tangan perintah itu. Saya masuk penjara dan sekarang sudah keluar karena kelalaian. Nah, saya sudah keluar tahu saudara ini. Dia sebelumnya punya anak tingkat SMA itu rajin ke masjid. Pakai peci, begitu dengan ajaran masjid bawah sudah sholat itu. Rajin karena bapaknya orang UI. Harus seperti lulusan UI, rajin ngaji. Tapi begitu dia keluar dari penjara, anaknya udah hilang. Begitu dia dinyatakan tersangka, anaknya menghilang, nggak pernah ke masjid, bicara pengalaman nggak ada. Sehingga suatu saat anaknya sudah dicari datang si bapaknya. Kamu kemana? Saya malu punya bapak koruptor. Dan anak yang tadinya pakai peci, pakai sejet, pakai apa, udah pakai tato semua. Itu hukuman. Hukuman di dunia. Saudara bayangkan seorang ayah punya anak yang diharapkan jadi orang penting. Begitu. Istri saya udah pulang ke orang tuanya, menghilang kemana? Di kampung dia kalau dilihat orang, dicibir orang, itu suaminya korupsi. Hilang harga diri.
anggota DPR dari fraksi Golkar. Tapi dalam korupsi pengadaan Al-Quran. Alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Anak buahnya Pak Parman, HMI. Kalau begitu, HMI-nya MB. Korupsi, Pak. Korupsi. Begitu ketangkap di pengadilan pertama kali dia pengadilan, hakim, saya menyesal, anak saya, cucu saya yang biasanya datang memeluk saya sekarang lari kalau ada saya. Takut ketemu koruptor. Nangis dia pengadilan. Saudara tahu namanya? Kan sudah ada di koran, ada di TV juga ketika dia nangis. Namanya Abdul Jabbar. Tuh, kalau orang korupsi itu tidak bisa nunggu akhirat, di dunia kamu udah hancur hatimu. Kalau hati udah hancur tidak ada harapan. Oleh sebab itu, Islam itu mengajarkan berhati-hati. Takwa itu siapa sih? Takwa itu syamir itu wajah tahan itu kamu berjalan lurus tapi fokuskan kamu capai tujuan, tapi berjalan dengan benar. Itu orang hati-hati. Orang Muslim yang baik itu intinya itu hanya hati-hati aja. Waktunya sholat hati-hati ya sholat. Ketemu orangnya hati-hati haknya itu apa? Sebagai sesama manusia itu. Lagi satu lagi. Kaya. Hanya sekolah di Bandung. Flexing. Hidup mewah, mobil mewah. Suatu saat pulang nih dari Bandung ke depan sama-sama dia nyopir. Pas di tengah jalan itu stop sama dia. Karena dia anak pejabat. Ada apa Pak Polisi? Surat saya lengkap. Mobil saya beres. STNK ada, SIM ada. Saya buru-buru ngapain? Bapak nyetok. Saya tidak tanya SIM, tidak tanya STNK. Kamu semua turun, mobilmu dirampas. Ayahmu hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mobil ini disita. Jalan. Apa tidak hancur? Hati keluarga. Belum lagi bapaknya sudah ditahan, ibunya ketemu tidak bisa. Maka hidupnya cukup-cukup aja. Kenapa? Kok mau tamak ngobrol karena punya rumah di setiap kota, rekeningnya sampai di titik-titik di mana-mana. Yang lebih mengagumkan lagi, ini ada dua nih. Saya sebut tadi karena udah ada di koran. Satu, minta maaf Pak Antasari Azhar. Yang kedua Pak Patirale Sangka. Ketika anaknya menikah, dia diantar dari penjara di Borgol untuk menikahkan putrinya. Baru sudah sampai di rumah dia suruh pakai jas. Terus bilang, angkat kau saya nikahkan anakku dengan kamu. Sudah dibawa lagi ke penjara. Mau menikahkan anakku. Maka hati-hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang diberangkatkan pada tahun 2025 sebanyak 26 orang. Ibu yang kami hormati, saat ini telah kita saksikan bersama pemberian bingkisan hampers dari Rektor dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Marilah kita doakan semoga ibu bapak calon jemaah haji dari keluarga besar Universitas Islam Indonesia selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan menuju keberangkatan dan pelaksanaan haji dalam waktu dekat. Dan semoga senantiasa dilimpahkan keikhlasan, kehusyukan, dan kekuatan iman di setiap langkah doa dan ibadah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga senantiasa